Coba deh, perhatiin kota kalian. Tiap sudut, tiap bangunan tua, itu kan nyimpen cerita ya. Tapi gimana caranya kita pastiin cerita itu nggak hilang ditelan zaman? Nah, di Makassar, jawabannya ada di dalam sebuah peraturan resmi. Hari ini, kita bakal kupas tuntas peraturan daerah tahun 2013 yang jadi semacam buku panduan buat melindungi jiwa kota ini. Oke, langsung aja kita lihat. Ini dia nih dokumen aslinya. Dasar hukum yang jadi panduan kita. Kita bakal bedah isinya buat ngerti gimana sih sebuah kota secara sistematis berusaha menjaga masa lalunya demi masa depan kita semua. Dan biar nggak bingung, ini dia topik-topik yang bakal kita bahas. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar, kenapa sih ini penting? Terus, apa aja yang dihitung sebagai warisan? Gimana proses perlindungannya? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang paling penting, di mana posisi kita semua dalam urusan ini? Jadi, pertanyaan pertama dan yang paling fundamental, buat apa sih semua ini? Apa sebetulnya tujuan besar di balik pembuatan aturan yang kelihatannya rumit ini? Menurut aturan ini, tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar menjaga bangunan tua. Ini tuh soal melestarikan warisan peradaban, memperkuat jati diri kita sebagai bangsa, bahkan bisa ningkatin kesejahteraan masyarakat, dan tentunya buat ngenalin budaya kita ke panggung dunia. Intinya, ini bukan soal nostalgia doang, tapi soal harga diri dan kemajuan bangsa. Baiklah, sekarang kita masuk ke intinya. Kalau aturan ini ngomongin warisan budaya, sebenarnya apa sih yang dimaksud? Apa aja yang masuk kategori dilindungi? Istilah hukum resminya adalah cagar budaya. Dan definisinya itu kunci. Jadi ini bukan sekedar barang lama ya, tapi warisan fisik yang punya nilai super penting. Penting buat sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau budaya kita. Nah, yang keren aturan ini ngebagi cagar budaya jadi 5 kategori yang jelas banget. Ada benda, ya bayangin aja keris pusaka atau keramik kuno. Terus bangunan kayak rumah ibadah tua atau benteng. Ada struktur misalnya jembatan bersejarah. Situs ini lokasi penemuan arkeologis. Dan terakhir kawasan ini lebih luas lagi. Contohnya kayak area kota tua. Spesifik banget kan? Lalu ada satu angka sakti dalam aturan ini. Angka 50. Artinya apa? Ini adalah umur minimal dalam tahun buat sebuah benda atau bangunan bisa dipertimbangkan jadi cagar budaya. Jadi paling nggak umurnya harus setengah abad dulu. Tapi tunggu dulu. Tua doang itu nggak cukup. Ini poin yang krusial banget. Aturan ini negasin kalau objek itu juga harus punya arti khusus dan nilai budaya yang bisa memperkuat jati diri bangsa. Jadi misalnya nih, kursi tua umur 100 tahun mungkin nggak masuk. Tapi tahta raja yang umurnya baru 70 tahun, wah itu udah pasti masuk. Jadi ini soal signifikansi, bukan sekedar tua-tuaan. Oke, kita udah tahu apa itu cagar budaya. Sekarang, gimana caranya sebuah benda atau bangunan itu bisa dapat status perlindungan resmi? Yuk kita lihat prosesnya. Prosesnya itu ada 4 langkah utama. Dimulai dari penemuan dan pelaporan, biasanya oleh masyarakat. Terus didaftarin secara resmi ke pemerintah. Nah, setelah itu ada kajian mendalam dari tim ahli buat menilai kelayakannya. Baru deh yang terakhir, statusnya ditetapkan secara resmi oleh wali kota. Runtut dan terstruktur banget prosesnya. Dan disinilah peran kita sebagai warga jadi vital banget. Aturan ini mewajibkan siapapun yang nemuin objek yang diduga cagar budaya buat lapor maksimal 30 hari. Ini bukan pilihan ya, tapi kewajiban hukum. Ini nunjukin kalau pelestarian itu emang dimulainya dari kita semua. Sebuah aturan tentu butuh pelaksana kan? Jadi, siapa sih yang bertanggung jawab buat ngejalanin ini semua? Siapa para penjaga warisan budaya di Makassar? Pemerintah daerah itu pegang peran sentral. Perannya dibagi 2. Ada tugas dan ada wewenang. Tugas itu lebih ke kerjaan operasional sehari-hari, kayak sosialisasi, penelitian, dan nyediain informasi buat publik. Nah, kalau wewenang, ini kekuatan hukumnya. Mereka bisa netapin status cagar budaya atau bahkan bisa ngestop proyek pembangunan yang berpotensi ngerusak. Tapi pemerintah nggak kerja sendirian. Mereka dibantu sama yang namanya tim ahli cagar budaya. Ini isinya 9 pakar bersertifikat. Mereka lah yang ngasih rekomendasi ilmiah ke wali kota. Jadi setiap keputusan itu bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan kajian profesional yang dalam. Nah, sekarang kita ngomongin bagian yang paling relevan buat kita semua. Peran masyarakat. Apa aja sih hak dan kewajiban kita dalam sistem ini? Sebagai warga, kita punya hak loh. Hak untuk menikmati warisan budaya, dapat informasi tentangnya, belajar dari sejarahnya, dan bahkan ikut serta dalam pengelolaannya.
Cagar budaya ini kan milik publik, milik kita semua, jadi kita berhak manfaatin buat nambah pengetahuan dan kebahagiaan. Tentu aja, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Kita wajib lapor kalau nemu barang baru atau kalau lihat ada kerusakan. Kita juga harus aktif bantu mencegah perusakan dan pencurian. Dan buat yang kebetulan punya properti cagar budaya, merawatnya itu kewajiban. Pada akhirnya, pelestarian itu kerja gotong royong. Dan kutipan dari pasal 16 ini benar-benar ngena banget sih. Setiap orang berkewajiban menjaga cagar budaya. Perhatiin ya, bukan cuma pemerintah, bukan cuma ahli, tapi setiap orang. Ini panggilan tugas untuk kita semua. Kita udah bedah bareng-bareng gimana Makassar menyusun aturannya buat melindungi ceritanya. Ini sebuah cetak biru yang komprehensif. Pertanyaannya sekarang buat direnungkan. Kalau kalian lihat sekeliling kota kalian sendiri, cerita apa yang kalian lihat? Dan gimana cara cerita itu dilindungi?